Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Amrian Hafiz sebagai moderator, dan ada teman saya Alfarel dan juga Nabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pergerakan rantai produk industri sampai ke konsumen. Sebelum pada contoh produknya, kita akan menjelaskan dulu sedikitnya tentang proses yang terjadi pada umumnya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Berikut ini adalah proses manajemen rantai pasokan yang dilibatkan dalam manajemen rantai pasokan. Yang pertama ada pelanggan atau customer. Pada sebagian besar industri manufaktur, pelanggan atau customer merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan, terutama pada perusahaan yang berorientasi OEM atau Original Equipment Manufacturer. Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales perusahaan tersebut. Informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman, produk dan jumlah yang diinginkan untuk produk yang dipesannya. Yang kedua ada perencanaan atau planning. Setelah pelanggan membuat pesanan yang diinginkannya, Departemen Perencanaan akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pada tahap ini, Departemen Perencanaan juga menyadari akan adanya kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Yang ketiga ada pembelian atau purchasing. Setelah menerima perencanaan produksi, dalam hal ini adalah kebutuhan terhadap bahan mentah dan bahan-bahan pendukungnya. Departemen Pembelian atau Purchasing Departemen akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukungnya serta menetapkan tanggal penerimaan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang keempat ada persediaan atau inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Yang kelima ada produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan bahan pendukung yang dipasok oleh pemasok tersebut untuk melakukan proses produksi hingga menghasilkan barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang jadi yang telah diproduksi ini kemudian dimasukkan ke gudang dan siap untuk dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang keenam ada transportasi. Departemen pengiriman atau shipping departemen akan mengatur waktu keberangkatan barang jadi yang di gudang tersebut sesuai dengan jadwal yang diinginkan oleh pelanggan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nabila Aulia Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan dan dilanjutkan oleh Alfarel. Kepada Alfarel, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh membeli baju di e-commerce atau kita sebut Shopee. Yang pertama, customer mencari toko online shop yang akan dituju sesuai barang yang diinginkan. Lalu yang kedua, customer melakukan perancangan atau planning. Pelanggan melihat dan membeli dan memilih baju yang akan dibeli. Yang ketiga ada pembelian atau purchasing, penyelesaian pembayaran oleh pelanggan. Sebelum produk berhasil dipesan, konsumen terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran tersebut kepada toko. Di tahap ini sebetulnya terbuka alur supply chain yang lain sebab pembayaran umumnya dilakukan oleh e-wallet atau melalui bank tertentu. Yang keempat, ada persediaan inventory atau pengambilan produk dari gudang oleh produsen. Begitu pesanan berhasil dibuat, barulah terjadi proses pengambilan produk ke gudang persediaan. Tentunya pihak gudang juga perlu memastikan adanya barang tersebut sebelum dikirim ke konsumen. Yang kelima ada transportasi. Barang dikirim oleh produsen kepada pihak ketiga yaitu perusahaan logistik. Kebanyakan proses pengiriman produk yang dipesan di e-commerce
dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan logistik. Seperti kita bisa ambil contoh seperti ada ekspedisi tertentu seperti Antaraja, Shopee, Shopee Express, JNT, JNE. Kita bisa ambil dari situ contohnya. Di titik ini jelas terlihat bedanya dengan perusahaan konvensional yang mengirimkan produk dari gudang ke pelanggan ke pedagang retail. Kali ini produk langsung akan dikirimkan ke konsumen akhir. Lalu yang terakhir ada penilaian atau rating. Barang yang sampai kepada konsumen dan diberi rating oleh konsumen. Jadi ketika barang itu sudah diterima oleh konsumen, barang itu akan diberi penilaiannya melalui aplikasi tersebut oleh konsumen kepada si pedagang. Lalu beres transaksi yang terjadi di e-commerce. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada Alfarel. Setelah dari yang apa teman saya sampaikan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa proses manajemen itu merupakan rantai pasokan yang dilibatkan dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management, yang di dalamnya terdapat pelanggan, perencanaan, pembelian, persediaan, produksi, dan transportasi. Selain itu, kita juga dapat simpulkan bahwa contoh dari supply chain management untuk perusahaan e-commerce itu, yang pertama ada transaksi di e-commerce, penyelesaian pembayaran serta proses pemesanan, pengambilan produk dari gudang, proses pengiriman, dan konsumen akhir atau pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.